Optik. Optik adalah sifat yang berkaitan dengan cahaya. Cahaya adalah sebagian dari gelombang elektromagnetik yang karena sifat-sifat tertentu menyebabkan kita dapat melihat berbagai benda serta keindahan alam yang beraneka warna. Bahkan dengan bantuan berbagai alat optik, kita dapat membentuk bayangan suatu benda dengan kualitas yang semakin baik, sehingga objek benda tersebut dapat dipelajari dengan cara seksama. Pembentukan bayangan sebagai hasil dari fenomena pemantulan dan atau pembiasan cahaya merupakan bagian dari gejala optika yang paling banyak dimanfaatkan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia ilmu pengetahuan. Mulai dari pengamatan jasad renik yang tak terlihat oleh mata telanjang dengan menggunakan mikroskop. Jadi, kalau menggunakan mata telanjang tidak bisa dilihat, tapi dengan mikroskop bisa. Pengamatan benda-benda kecil dengan menggunakan lup, pengamatan benda-benda jauh dengan teropong bumi, sampai dengan pengamatan benda-benda langit dengan menggunakan teropong bintang jenis bias atau teropong bintang jenis pantul. Dengan disajikannya modul ini, diharapkan adik-adik mahasiswa dapat menerapkan prinsip cahaya pada alat-alat optik, terutama dalam mata kita. Secara khusus, kompetensi diharapkan dari Anda. Yang pertama, melakukan percobaan sifat cahaya. Yang kedua, melakukan percobaan lensa. Yang ketiga, menjelaskan struktur mata. Yang pertama kita lihat percobaan pemantulan cahaya. Setelah melakukan kegiatan dalam percobaan ini, diharapkan Anda dapat yang pertama, menjelaskan sifat-sifat cahaya. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. Yang keempat, menentukan fokus cermin cekung. Yang kelima, menentukan fokus cermin cembung. Alat dan bahan. Yang pertama, cermin datar. Yang kedua, cermin cembung. Yang ketiga, cermin cekung. Yang keempat, lampu senter. Yang kelima, busur derajat. Yang keenam, kertas putih. Yang ketujuh, lilin. Yang kedelapan, layar atau tabir kertas. Yang kesembilan, celah cahaya. Yang pertama kita lihat percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Jadi nanti ada senter di sini, kemudian disiapkan celah cahaya. Kemudian kita lihat cermin datar. Cermin datar itu sama seperti cermin di rumah yang biasa kita pakai buat sisir rambut atau lihat wajah itu. Jadi susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar seperti gambar yang tadi. Yang kedua, nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Yang ketiga, gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Ukurlah besarnya sudut datang sebagai sudut I dan besarnya sudut pantul sebagai sudut R. Letakkan sebuah benda, dalam hal ini lilin, di depan cermin datar dan amati bayangannya selama benda itu Anda geser-geserkan di depan cermin datar. Catatlah
bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Tujuan percobaan ini yaitu untuk menyelidiki sifat-sifat pemantulan cahaya pada cermin datar. Alat dan bahan yang digunakan: 1. Cermin datar. 2. Senter. 3. Sisir. Langkah-langkah: 1. Atur posisi cermin. Kedua, jangan lupa siapkan senter dan sisir. Yang ketiga, matikan lampu ruangan. Yang keempat, arahkan senter pada cermin di balik sisir. Lalu, perhatikan pantulan cahaya. Dari percobaan yang telah saya lakukan tadi, dapat disimpulkan sifat-sifat pemantulan cahaya pada cermin datar. Yang pertama yaitu ukuran bayangan sama dengan ukuran benda aslinya. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda asli ke cermin. Yang ketiga, kenampakan bayangan berlawanan dengan benda aslinya. Yang keempat, bayangan tegak seperti benda aslinya. Yang kelima, bayangan bersifat semu atau maya. Yang kedua, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Jadi, lilin di tengah, ada layar, kemudian ada cermin cembung. Susunlah alat seperti gambar tadi, kemudian nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Tujuannya adalah menghitung atau menentukan jarak titik fokus sebuah lensa cembung. Adapun alat-alat yang digunakan yaitu seperangkat kit optik, sebuah power supply, lilin, dan korek api. Silahkan diperhatikan untuk seperangkat kit optik yang ditunjukkan, yang diperlukan. Oke. Untuk menuliskan nama-nama seperangkat alat di dalam kit optik tersebut, kalian bisa melihat tulisan yang tertera di dalam kotak kit optik. Nah, sekarang coba perhatikan bagaimana cara merangkai alat-alat yang sudah disebutkan tadi. Nah, setelah meja optik sudah siap, sudah dirangkai,
sudah siap digunakan, maka mulailah kita mengatur tempat kedudukan lilin yang kita anggap sebagai benda. Usahakan menunjuk angka 0 pada salah satu ujung meja optik. Kemudian mari kita nyalakan lilin. Tempatkan lilin pada tempat yang sudah disediakan. Mohon hati-hati karena ini adalah api. Kemudian kita pasangkan lensa cembung. Setelah lensa cembung, kita bisa memasang layar pada sisi yang lain. Nah, seperti ini. Kalau sudah ketiganya kita pasang, lilin, kemudian lensa cembung dan layar, maka langkah berikutnya adalah mengatur jarak benda yang sudah ditentukan. Sebagai contoh untuk jarak benda, saya mengambil jarak 20 cm. Jadi jarak antara lilin dengan lensa kita ambil 20 cm. Ini digunakan sebagai jarak benda atau SO. Kemudian kita akan mencari bayangan yang paling jelas dengan cara menggeser layar menjauh atau mendekat lensa. Nah, seperti yang kalian lihat, sampai betul-betul bayangan diperoleh paling jelas. Nah, barangkali ini, kalau kita lihat di sini layar menunjuk angka 40, berarti 40 cm itu dihitung dari lilin. Karena jarak lilin terhadap lensa 20 cm, maka jarak bayangan terhadap lensa cembung adalah 40 cm dikurangi 20 cm. Jadi jarak bayangannya adalah 20 cm. Seperti ini posisi antara lilin, lensa dan bayangannya. Mari kita lihat. Inilah bayangan dari lilin. Ternyata posisinya adalah terbalik. Dalam hal ini adalah berkebalikan dengan posisi bendanya. Marilah kita menghitung jarak titik fokus lensa cembung yang kita gunakan dengan menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI, di mana SO adalah jarak benda terhadap lensa, kemudian SI adalah jarak bayangan terhadap lensa. Karena SO 20 cm dan SI juga 20 cm, maka hasilnya adalah 1/20 ditambah 1/20. Karena penyebut sudah sama 20, maka pembilangnya tinggal dijumlahkan saja. Jadi hasilnya adalah 2/20, sehingga jarak titik fokusnya adalah 20/2, hasilnya 10 cm. Jadi jarak titik fokus sebuah lensa cembung yang kita gunakan sebesar 10 cm. Demikian tadi para siswa contoh kegiatan praktek untuk menentukan jarak titik fokus sebuah lensa. Mohon agar atau lensa konveks. Nah, di sini kita punya lensa.
Lensa berfungsi untuk membiaskan cahaya. Nah, lensa cembung itu adalah lensa yang memiliki bagian tengah lebih tebal daripada bagian pinggirnya, atau bisa kita sebut menggembung. Kalau kita gambarkan seperti ini, jadi di tengahnya itu lebih tebal. Yang kedua yaitu jenis-jenis lensa cembung. Ada 3 jenis lensa cembung. Yang pertama, lensa permukaan cembung dan datar. Ini dinamakan lensa plan konveks. Plan artinya datar dan konveks artinya cembung. Yang kedua adalah lensa cembung yang permukaannya cembung dan cekung. Ini dinamakan lensa konkav konveks. Konkav berarti cekung dan konveks berarti cembung. Dan yang terakhir, ketika kedua permukaannya berbentuk cembung. Lensa ini disebut lensa bikonveks atau lensa cembung-cembung. Nah, itulah jenis-jenis lensa cembung. Selanjutnya kita membahas tentang bagian-bagian lensa cembung. Yang pertama adalah garis lurus yang kita sebut dengan sumbu utama. Kemudian di tengah sumbu utama terdapat sebuah lensa. Nah, gambar ini merupakan lensa cembung. Titik di tengah-tengah lensa itu dinamakan titik O atau titik 0. Ada bagian depan lensa, yaitu bagian dari mana sinar datang. Jadi salah satu sisi dari lensa itu merupakan bagian depan lensa. Sedangkan sisi yang lain merupakan bagian belakang lensa, yaitu bagian di mana sinar dibiaskan. Nah, di bagian belakang lensa terdapat suatu titik fokus di mana namakan F1. F1 ini biasa kita sebut sebagai titik fokus aktif, karena di titik ini nanti terjadi perpotongan dari sinar bias. Dan ada titik jari-jari 1 atau 2 F1. Sedangkan di bagian depan lensa terdapat F2. Titik F2 biasa kita sebut dengan titik fokus pasif. Dan ada jari-jari pasif yang dinamakan 2F2. Nah, baik F1 maupun F2 ini merupakan fokus. Nah, inilah bagian-bagian lensa cembung. Selanjutnya, sifat-sifat lensa cembung. Ini merupakan gambaran lensa yang telah kita gambarkan sebelumnya. Ketika ada sinar datang sejajar sumbu utama, dia akan dibiaskan melalui sumbu utama, baik yang di atas sumbu utama maupun yang di bawah sumbu utama. Sinar tersebut akan dibiaskan menuju ke salah satu titik. Nah, berkumpul di salah satu titik, yaitu di titik fokus aktif. Sehingga karena sinar bias bersifat mengumpul, maka lensa cembung disebut juga sebagai lensa konvergen. Jarak antara pusat lensa ke titik fokus dinamakan jarak fokus. Karena F-nya adalah perpotongan langsung sinar bias, maka jarak fokus bertanda positif, sehingga lensa cembung disebut juga sebagai lensa positif. Nah, kita kan selama ini menggambarkannya seperti itu. Untuk menyederhanakan, bisa kita gambarkan dengan lensanya diganti garis lurus dan di atasnya dikasih tanda positif. Nah, itu menunjukkan lensa cembung. Selanjutnya, sinar-sinar istimewa lensa cembung. Di sini ada 3 sinar istimewa. Yang pertama,
sinar datang sejajar sumbu utama lensa akan dibiaskan menuju titik fokus aktif yang berada di belakang lensa. Nah, ini adalah lensa yang telah kita gambarkan tadi. Ketika ada sinar datang sejajar sumbu utama, dia akan dibiaskan melalui titik fokus aktif yang berada di depan lensa. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus pasif yang berada di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, ini lensanya yang sudah kita gambar tadi. Ketika ada sinar datang melalui fokus pasif, maka akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang melalui pusat optik lensa atau di titik O akan diteruskan tanpa dibiaskan. Nah, jika kita gambarkan, maka sinarnya langsung tanpa pembiasan dan melalui titik pusat optik tengah-tengahnya lensa, gitu maksudnya. Nah, ini tadilah 3 sinar istimewa yang dimiliki oleh lensa cembung. Ini digunakan untuk menggambar bayangan dari lensa. Terima kasih sudah menonton video ini. Percobaan yang berikut, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Jadi lilin tetap di tengah, kemudian ada layar depan lilin, dan ada cermin cekung. Langkah-langkahnya adalah susunlah alat seperti gambar. Nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda atau layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangan. Jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak. Ukur jarak dari cermin cekung pada keadaan tersebut. Sebelumnya kita akan menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama ada cermin cekung diameter 50 mm, fokus 100 mm. Ada lilin. Selanjutnya ada korek api. Tempat lilin. Kertas karton yang fungsinya untuk menempelkan kaca atau cermin cekung supaya bisa berdiri. Selanjutnya ada kertas putih sebagai layar, penggaris, gunting, dan yang terakhir adalah double tip. Selanjutnya gunting double tip, kemudian tempelkan pada belakang cermin cekung, dan cermin cekung ditempelkan ke kertas karton supaya bisa berdiri. Oke. Selanjutnya kita menyalakan lilin menggunakan korek api. Ditaruh di atas tempat lilin tersebut. Selesai. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan dengan 6 variasi jarak. Yang pertama dengan jarak 10 cm.
Jarak 10 cm yang dimaksud itu adalah jarak cermin cekung terhadap lilin. Selanjutnya, gunakan kertas putih tersebut untuk digunakan sebagai layar untuk melihat pantulan cahaya dari cermin cekung ke layar, atau biasa disebut dengan S-aksen. Mendapatkan jarak bayangan atau S-aksen 40 cm. Selanjutnya, variasi kedua yaitu jarak cermin ke lilin atau S dengan jarak 12 cm. Ukur jarak lilin dengan cermin yaitu 12 cm. Selanjutnya, lihatlah bayangan terjelas pada layar, pantulan terjelas pada layar, dan ukur menggunakan penggaris. Mendapatkan jarak bayangan atau S-aksen yaitu 35 cm dari variasi jarak 12 cm. Selanjutnya, jarak cermin ke lilin atau S 14 cm. Ukur jarak dari cermin ke lilin yaitu 14 cm. Selanjutnya, lihatlah bayangan terjelas dari pantulan cermin cekung ke layar dan ukur menggunakan penggaris sehingga mendapatkan jarak bayangan atau S-aksen yaitu 27 cm. Selanjutnya, jarak cermin ke lilin atau S yaitu 16 cm. Ukur jarak dari cermin cekung ke lilin yaitu 16 cm. Selanjutnya, lihatlah pantulan yang dihasilkan dari cermin cekung ke layar. Ukur menggunakan penggaris. Mendapatkan jarak bayangan atau S-aksen yaitu 21 cm. Selanjutnya, jarak cermin ke lilin atau S yaitu 18 cm. Ukur jarak dari cermin ke lilin yaitu 18 cm. Selanjutnya, lihatlah pantulan yang dihasilkan oleh cermin terhadap layar dan ukur menggunakan penggaris sehingga mendapatkan jarak bayangan atau S-aksen yaitu 18 cm. Dan variasi yang terakhir yaitu jarak cermin ke lilin atau S yaitu 20 cm. Ukur jarak dari cermin ke lilin yaitu 20 cm. Selanjutnya, lihatlah bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung ke layar sehingga mendapatkan jarak bayangan atau S-aksen yaitu 15 cm. Berbentuk bola. Bagian depan cermin mengkilap, sedangkan bagian belakang cermin cekung biasanya berupa arsiran, sedangkan yang lurus itu dinamakan sumbu utama. Titik P merupakan titik pusat kelengkungan, sehingga jarak antara P ke cermin dinamakan jari-jari kelengkungan atau disimbolkan R. Sedangkan di antara P dan cermin itu ada titik fokus. Jarak antara titik fokus ke cermin dinamakan jarak fokus atau disimbolkan F. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jarak fokus itu adalah setengah kali jari-jari kelengkungan atau F sama dengan setengah R. Sebagai contoh, jika jari-jari kelengkungan suatu cermin cekung adalah 20 cm, maka jarak fokusnya adalah 10 cm. Nah, selanjutnya kita mempelajari tentang sifat cermin cekung. Cermin cekung memiliki penampang seperti berikut. Ada depan cermin dan belakang cermin yang berupa arsiran serta garis lurus yang berupa sumbu utama. Jika ada sinar datang
menuju cermin cekung, pastilah dia akan dipantulkan melewati sumbu utama. Begitu juga dengan ini, sinar datang sejajar sumbu utama, maka dia akan dipantulkan melewati sumbu utama. Nah, kedua sinar pantul tersebut akan berpotongan di sumbu utama. Di titik inilah disebut titik fokus, atau biasa disebut titik api, dan dua kali titik fokus merupakan jari-jari kelengkungan. Dari sinilah kita peroleh bahwa sifat cermin cekung yang pertama yaitu cermin cekung bersifat mengumpulkan sinar atau dinamakan konvergen, karena semua sinar pantul akan terkumpul di satu titik, yaitu di titik fokus. Jarak fokus bernilai positif karena fokusnya berada di depan cermin. Selanjutnya, sifat bayangan pada cermin cekung tergantung dari letak benda terhadap cermin. Nah, untuk menggambarkan bayangan pada cermin cekung, kita perlu mempelajari 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama adalah jika ada sinar datang sejajar sumbu utama, maka dia akan dipantulkan melewati titik fokus. Jadi, untuk mengetahui sinar datang dan sinar pantul dapat diperhatikan dari tanda panahnya. Tanda panah menuju cermin dinamakan sinar datang. Yang kedua, jika ada seberkas sinar datang melewati titik fokus, maka dia akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang terakhir adalah jika ada seberkas sinar datang melewati titik kelengkungan atau melalui pusatnya, maka dia akan dipantulkan lewat titik itu juga. Nah, ketiga sinar inilah yang akan kita gunakan untuk menggambarkan bayangan pada cermin cekung. Yang berikut percobaan pembiasan cahaya. Yang pertama, lampu senter. Yang kedua, celah cahaya. Yang ketiga, balok kaca. Yang keempat, kertas putih. Yang kelima, busur derajat. Yang keenam, lensa cembung. Yang ketujuh, lensa cekung. Yang kedelapan, layar atau tabir kertas. Yang kesembilan, lilin. Yang ke-10, penggaris yang panjangnya 100 cm. Jadi di sini ada senter, ada celah cahaya, kemudian ada balok kaca. Yang pertama, susunan lampu senter, celah dan balok kaca seperti gambar tadi. Nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas sinar pada saat sebelum dan sesudah menembus balok kaca. Gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut biasnya. Kemudian ukur besar sudut datang dan sudut biasnya. Gunakanlah lensa cembung untuk mengamati sebuah huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat antara lensa dan huruf. Kemudian geserkan lensa perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut sampai bayangan huruf menjadi sangat kecil dan kabur atau tidak tampak. Ukur jarak huruf ke lensa pada saat tersebut dan catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung tersebut. Jadi ingat, dalam percobaan itu yang paling penting Anda mengikuti prosedur percobaannya dengan cermat. Kemudian,
Susunlah lensa cembung, layar, lilin, dan penggaris seperti pada gambar. Letakkan lilin dan lensa cembung agar diperoleh bayangan nyala lilin paling tajam pada layar. Ukur jarak benda dan jarak bayangan, dan catat sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung tersebut. Pergunakanlah sebuah lensa cekung, pergunakanlah sebuah lensa cekung untuk mengamati huruf pada buku Anda dengan jarak yang relatif dekat. Kemudian, geserkan lensa secara perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut. Catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung tersebut. Yang berikut percobaan difraksi, interferensi, dan dispersi. Yang dibutuhkan adalah lampu TL dan kisi difraksi. Susunlah lampu TL, penggaris panjang, dan kisi seperti pada gambar. Setelah itu lampu TL dinyalakan. Lakukan pengamatan dengan menggunakan kisi 3000 celah per cm atau D sama dengan 1/300 cm. Jika yang dipilih warna ungu, ukurlah jarak warna ungu yang Anda lihat ke lampu TL. Catat orde atau warna ungu ke berapa dari lampu TL yang Anda amati tersebut. Ukur jarak kisi ke lampu TL. Pertanyaannya, yang pertama, pada saat bayangan benda menghilang atau tidak tampak dalam cermin cekung, berarti bayangan yang dibentuk cermin cekung ada di jauh tak berhingga. Dengan menggunakan persamaan yang ada 7.5 pada buku Anda, tentukan jarak fokus cermin cekung tersebut. Agar cermin cekung yang memiliki jarak fokus 10 cm dapat membentuk bayangan pada jarak 2 kali jarak bendanya, di manakah benda harus diletakkan dari cermin cekung tersebut? Dengan menggunakan persamaan 7.2 dan 7.3 pada landasan teori di modul Anda, tentukan indeks bias dan kecepatan rambat cahaya dalam balok kaca dari hasil kegiatan 2. Agar lensa cembung yang memiliki jarak fokus 20 cm dapat membentuk bayangan nyata pada jarak setengah kali jarak bendanya, di manakah benda harus letakkan terhadap lensa cembung tersebut? Yang berikut, sebutkan warna-warna cahaya yang dipancarkan oleh lampu TL pada kegiatan 3. Kemudian, jelaskan apa yang dimaksud dengan peristiwa difraksi, interferensi, dan dispersi. Jadi di sini kita telah merangkai percobaan difraksi untuk celah tunggal, di mana cahaya laser merah ketika menembus celah yang sangat sempit yang telah kita buat tadi, maka pola yang dihasilkan adalah pola yang terlihat pada tembok. Kita akan melihat pola seperti apa. Terlihat pola terang gelap, di mana terang pusat diikuti dengan gelap, kemudian terang lagi, dan intensitasnya berbeda ya. Intensitas di terang pusat lebih tinggi daripada di pinggirannya. Inilah yang dinamakan dengan difraksi celah tunggal, dan polanya pola difraksi seperti ini. Jadi intensitas yang paling tinggi itu berada di tengah yang dinamakan dengan terang pusat, selanjutnya diikuti dengan pola terang gelap. Ini untuk percobaan difraksi celah tunggal seperti ini, dan jika kita hilangkan atau penghalangnya kita kesampingkan, maka kita hanya akan melihat satu titik pada layar. Ketika tidak ada penghalang, maka cahaya laser hanya menjadi tidak ada pola terang gelap.
Selanjutnya kita akan merangkai selai kabel ini dan kita akan tempelkan di depan laser sehingga modifikasi laser menjadi seperti ini. Ini digunakan seolah-olah agar cahaya yang dari laser itu menjadi dua, sehingga kita akan mengibaratkan seperti celah ganda ya, atau interferensi dua celah. Nah, mungkin seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat pola seperti apa yang dihasilkan oleh laser ketika di depannya ada penghalang sebesar selai kabel ya. Selai kabel kita bisa melihat seperti ini, maka pola seperti apa yang akan terlihat pada layar. Kita akan menyalakan saja langsung. Lihat, ternyata sama ya seperti tadi, pola yang dihasilkan juga terang gelap. Ini interferensi celah ganda ya. Kita akan melihat seperti apa interferensi tersebut. Ternyata pola yang dihasilkan seperti difraksi pada celah tunggal ya. Kita akan melihat pola ini seperti apa. Kita melihat ini lebih teratur ya polanya, kemudian intensitas juga terlihat di tengah-tengah lebih tinggi intensitasnya daripada yang di pinggir-pinggirnya, tapi jaraknya terlihat sangat beraturan ya. Nah, ini untuk interferensi, pola untuk interferensi celah ganda seperti ini.